Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triwulandari dari SMK Muhammadiyah Sanga-Sanga sebagai guru bahasa Inggris kelas 10 sampai 12 sejak tahun 2016. Saya telah melaksanakan kegiatan PPL di SMK Muhammadiyah Sanga-Sanga. Dan kali ini saya akan menampilkan video best practice saya dengan menerapkan pembelajaran berbasis proyek. Berdasarkan identifikasi masalah, yang menjadi latar belakang masalah adalah kurangnya motivasi belajar siswa dilihat dari kemampuan berbicara. Hal ini disebabkan karena cara mengajar guru yang monoton dan belum didukung dengan media inovatif, sehingga belum bisa menyajikan suasana belajar yang menyenangkan. Hal ini berpengaruh pada keberhasilan proses belajar mengajar, di mana peserta didik menjadi tidak aktif dan kurang percaya diri dalam berbicara. Praktik ini sangat penting untuk dibagikan karena dapat memberikan dampak yang besar dalam proses pembelajaran. Antara lain, dengan menggunakan metode dan model pembelajaran yang bervariasi, membuat suasana belajar menjadi menyenangkan, sehingga menarik minat peserta didik untuk memperhatikan dan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Menggunakan media audiovisual seperti video YouTube dapat menarik minat peserta didik dalam belajar. Menuntut keaktifan peserta didik karena pembelajaran berpusat pada peserta didik. Proses pembelajaran menjadi lebih terarah. Guru hanya bertindak sebagai fasilitator, di mana peserta didik adalah problem solver dari permasalahan yang terkait materi yang diberikan. Meningkatkan kemampuan kolaborasi peserta didik terutama pada kegiatan kelompok. Tercapai tujuan pembelajaran seperti yang direncanakan. Peran guru dalam praktik pembelajaran ini adalah: 1. Merancang rencana pelaksanaan pembelajaran. 2. Menyiapkan alat dan media pembelajaran. 3. Melaksanakan pembelajaran. 4. Sebagai fasilitator, di mana tugas guru adalah mengawasi dan membimbing jalannya proyek. Tantangan yang dihadapi untuk mencapai tujuan antara lain: guru belum menguasai model pembelajaran yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Peserta didik tidak terbiasa dengan model pembelajaran yang mengharuskan mereka berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Terbatasnya sarana dan prasarana di sekolah, terutama LCD proyektor. Kurangnya pemahaman peserta didik terhadap materi yang diberikan, serta waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek lebih lama. Pihak yang terlibat dalam praktik pembelajaran ini adalah: 1. Siswa-siswi SMK Muhammadiyah Sanga-Sanga kelas 10 akuntansi. 2. Guru sebagai subjek yang merancang, melaksanakan, dan memfasilitasi proses pembelajaran. 3. Dosen pembimbing dan guru pamong dalam kegiatan PPL. 4. Bapak Kepala Sekolah selaku pemberi izin. 5. Rekan-rekan guru SMK Muhammadiyah Sanga-Sanga yang telah membantu dalam kegiatan praktik pembelajaran dari awal hingga selesai. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan adalah menggunakan model pembelajaran inovatif, yaitu model pembelajaran berbasis proyek, di mana peserta didik belajar untuk berpikir kreatif dan terampil dalam menyelesaikan proyek, dimulai dari perencanaan hingga menghasilkan produk. Menggunakan media pembelajaran inovatif, di mana media yang digunakan pada praktik pembelajaran ini adalah PowerPoint yang di dalamnya terdapat video tentang describing place. Menggunakan metode mind mapping untuk menghasilkan produk. Melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan sintak yang ada pada pembelajaran berbasis proyek. Pada kegiatan pendahuluan, guru menampilkan sebuah gambar tempat wisata dan contoh mind mapping, serta memberikan pertanyaan pemantik. Setelah melakukan tanya jawab kepada siswa, guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Pada kegiatan inti, guru menampilkan video tentang describing Candi Borobudur dan memberikan pertanyaan mendasar sebagai masalah yang harus diselesaikan.
Guru memberikan penjelasan materi tentang mind mapping sebagai penguatan. Kemudian, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil yang terdiri dari 4-5 orang dan memulai diskusi untuk menyiapkan alat dan bahan sebagai tahap mendesain perencanaan produk. Pada tahap menyusun jadwal pembuatan, siswa dan guru menyepakati batas waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan produk. Guru memantau keaktifan siswa dalam mengerjakan proyek dan membimbing siswa jika mengalami kesulitan. Dalam tahap menguji hasil, guru melihat hasil proyek dan laporan yang telah dikerjakan siswa, apakah sudah tepat atau masih ada yang harus diperbaiki. Pada tahap akhir, siswa melakukan presentasi terhadap produk yang mereka buat, sementara kelompok lain memperhatikan dan memberikan feedback. Setelah semua kelompok melakukan presentasi, siswa menyimpulkan tentang materi pembelajaran hari itu dengan bimbingan guru. Selanjutnya, kegiatan ditutup dengan refleksi, penyampaian pembelajaran berikutnya, dan salam. Dampak dari praktik pembelajaran yang dilakukan dengan model pembelajaran project-based learning dengan menggunakan mind mapping memberikan hasil yang efektif, antara lain dengan menggunakan media pembelajaran yang inovatif, dan dalam hal ini adalah video YouTube membuat suasana belajar menjadi lebih menyenangkan, sehingga membuat peserta didik antusias dan aktif selama proses pembelajaran. Motivasi belajar peserta didik meningkat, di mana sebagian besar peserta didik telah mampu menyampaikan pendapatnya atau berbicara terkait hasil produk yang dihasilkan di depan kelas. Respon yang didapat terkait dengan strategi pembelajaran yang dilakukan sangat positif, di mana kepala sekolah sangat mendukung pembelajaran yang mengintegrasikan dengan TPEK, meskipun sarana sekolah masih kurang. Yang menjadi faktor keberhasilan dari praktik pembelajaran project-based learning dalam meningkatkan kemampuan berbicara peserta didik adalah perencanaan yang matang, suasana kelas yang menyenangkan, dengan didukung oleh media belajar yang menarik, sehingga membuat siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran. Kemampuan siswa berpikir kreatif dalam membuat suatu produk. Dukungan dari semua pihak hingga praktik pembelajaran ini berjalan dengan baik. Pembelajaran yang diperoleh dari keseluruhan proses adalah feedback positif dari berbagai pihak yang terlibat, dan pentingnya membuat suasana kelas menyenangkan dengan cara menerapkan model pembelajaran inovatif dan menggunakan media ajar yang menarik. Untuk itu, belajar sepanjang hayat sangat penting guna mengembangkan potensi diri dan meningkatkan kerangka berpikir kritis bagi peserta didik dalam menghadapi perkembangan pembelajaran abad 21. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Sangasanga, Bersidi Sarjana Agama, yang ini memberikan testimoni yang berhubungan dengan sistem pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Tri Wulandari SPD saat beliau mengikuti PBG yang waktunya kurang lebih hampir 6 bulan. Ada beberapa hal yang menjadi catatan bahwa perbedaannya sangat signifikan. Sekarang Bu Wulandari sudah lebih baik disebabkan beberapa hal. Kalau dulu hanya terfokus kepada si guru, jadi seluruh siswa terfokus kepada guru sebagai pengajar, tapi sekarang menerapkan materi-materi yang disampaikan dan harus dilakukan dalam saat mengajar, yaitu dengan pusat kepada siswa. Yang selanjutnya, kalau dulu juga memang kecenderungan itu mengajarnya hanya sebatas buku paket yang menjadi pegangan atau bahan ajarnya, tapi setelah mengikuti selama 6 bulan ini saya lihat sudah ada beberapa bahan ajar yang lebih variatif, dan juga yang tidak kalah pentingnya, kalau lebih
lebih santai mengajarnya, tidak ada terlalu beban kita mengajar. Sekarang lebih mempersiapkan dengan baik setiap semua urusan yang berhubungan dengan proses belajar mengajar atau bahan ajarnya lebih dipersiapkan ketika dia mengajar. Maka mudah-mudahan ini akan betul-betul memang nanti akan diterapkan secara sungguh-sungguh pada saat nanti melaksanakan proses belajar mengajar ke depannya. Maka dampak secara langsung yang terutama juga kepada siswa-siswi kami yang ada di SMK Muhammadiyah, khususnya materi atau pelajaran bahasa Inggris. Ini yang bisa kami sampaikan, testimoni kami, dan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Yulianti Pramono. Saya adalah salah satu guru di SMK Muhammadiyah Sanga-Sanga, yang tidak lain adalah rekan kerja dari Ibu Tri Wulandari. Di sini saya akan memberikan penilaian terhadap cara mengajar Ibu Tri Wulandari. Menurut pendapat saya, sebelum Ibu Tri Wulandari melaksanakan PPL, cara mengajarnya sudah cukup bagus. Namun, masih ada kekurangannya, yaitu pada media pembelajaran. Di media pembelajaran yang beliau gunakan hanya berbekalkan buku paket dan materi dari internet saja. Nah, metode yang seperti itu akan membuat siswa lebih cepat bosan dan tidak fokus terhadap materi. Nah, setelah Ibu Tri Wulandari sudah melaksanakan PPL, saya sudah melihat perbedaannya sebelum dan sesudah melaksanakan PPL. Setelah beliau melaksanakan PPL, beliau sudah mengerti apa yang dirasakan siswa, bagaimana cara mengatasi agar siswa tersebut tidak cepat bosan, yaitu beliau menambahkan media pembelajaran dengan menggunakan LCD atau proyektor. Nah, dari penggunaan LCD dan proyektor, siswa tersebut akan lebih fokus terhadap materi yang ditampilkan oleh Ibu Tri Wulandari dan membuat siswa lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran dan mengurangi rasa bosan mereka. Cukup sekian penilaian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Burhani, rekan kerja dari Bu Tri Wulandari di SMK Muhammadiyah Sanga-Sanga. Di sini saya akan melakukan penilaian terhadap Bu Tri sebelum melaksanakan PBG. Cara mengajar Bu Tri, dia tidak menggunakan media pembelajaran. Jadi hanya buku paket yang ada di sekolah yang dia gunakan. Kemudian pembelajarannya itu lebih berpusat kepada guru, ya, gurunya lebih aktif daripada siswanya. Kemudian guru tersebut menggunakan metode ceramah, ya, dan setelah ceramah kemudian dijelaskan kepada siswa, kemudian siswa diberikan tugas, ya. Kemudian diperhatikan itu sepertinya itu siswa itu kurang aktif dalam pembelajaran ini, kemudian tidak memberikan persepsi kepada siswa tersebut. Kemudian setelah melaksanakan PBG ini, kegiatan belajar mengajarnya itu lebih menyeluruh, ya, lebih tersusun rapi. Kemudian pada saat mengajar itu tujuan pembelajaran disampaikan secara runtut juga, sehingga siswa dapat memahami apa yang akan diajarkan pada hari tersebut. Kemudian menggunakan media pembelajaran, kemudian media tersebut menarik sehingga siswa dapat memahami. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu terdapat games di akhir pembelajaran. Mistri memberi penjelasan dengan baik dan mudah dimengerti. Mistri mengajari kita dengan baik dan benar dan memberi edukasi tentang announcement dan describing people, dan asik karena dipelajari dengan games. Sekian, terima kasih. Sekian dari kami tentang metode pembelajaran dari Mistri. Terima kasih. How are you today? I'm very good. Before we start our lesson today, please, Azura, lead your friend Putri. Everyone, before we study, let's pray together. Start. Bismillah.
you remember what we discussed last week? Anyone? Raise your hand. Azura, last week? Describing people or describing things? Describing people. Okay. Last week we study about describing people, descriptive text. Yeah. Do you ever visit tourist attraction? Kalau holiday, where do you go? Kemana? Beach. Yang lain? Stay at home. Yang lain? Mall. Okay. Look at this screen. Look at this slide. Do you know this place? Yeah, Mall Wiswana. What is the main idea of this picture? Yang tengah-tengah apa? Gambar. Gambar apa tadi? Iya, gambar mall. So, if you see this picture, what information do you get? Iya, terus? Iya, what is this picture about? Tentang apa? Mind mapping. Iya, mind mapping. That's about mind mapping. Today we study about mind mapping. Yeah. And the purpose of this study are you can make mind mapping based on the text. Jadi, if you want to describe a place or describe something, you can make with mind mapping. Watch this video. And was once home to 504 Buddhist statues, 72 Buddhist sculptures, each seated inside a perforated stupa, surround the center dome. The temple was built in the 9th century during the rule of the Selander dynasty and is based on Javanese Buddhist architecture. What is the video tell about? Apa? Ya, Borobudur Temple. Borobudur Temple. So, what the function of this video? Iya, apa Azura? Kita mengenal seluk-beluk fungsi atau karakteristik dari jaringan. Iya. Sekarang kalian nanti akan membuat sebuah mind mapping agar memudahkan kalian mengingat. Kalian pernah membuat mind mapping nggak? Pernah. How to make mind mapping? Pertama-tama kita write the main idea in the center. Without main idea using like to write the Jadi, mind mapping kita harus punya mind idea-nya dulu. Mind idea, we place it in the middle, in the center. Kemudian develop this mind idea using line. Kemudian ini subtopic, tulis subtopicnya. Subtopic should be relevant and have connection with the mind idea. And subtopic is written in a short phrase or one word, just one word. Yeah? And you can repeat
Berarti pertama atau kegiatan pertama yang kalian lakukan apa untuk membuat mind mapping? Kalau berdasarkan teks dari video tadi. Menentukan ide. Hah? Menentukan ide. Menentukan idenya. Berarti kalau menentukan ide harus diapain teksnya? Iya. Read and analyze the text. Berapa menit waktu yang dibutuhkan? 5 minutes? 5 minutes. Oke. Untuk membaca dan menganalisis teks 5 menit apakah cukup untuk kalian? Is enough for you? Oke, 5 minutes. 37 menit. Berarti kalian punya waktu 37 menit dari sekarang to make your project. Ya, berarti proyek kalian harus selesai at 11:50. Ya. Oke, I will give you this paper to make your proposal. Jadi tulis dulu proposal ini yang tadi. Silakan. Ada yang ditanyakan? Tidak ada, paham semua ya? Oke, silakan dikerjakan. Apa Serina? Proposalnya isinya hanya berupa apa tadi? Bahan dan bahan yang dibutuhkan, kemudian schedule time-nya yang kalian susun tadi kalian tulis ulang. Beserta waktunya. Yang sini. In English? Iya, in English lah. Ya, kelompok 4 boleh ambil. Ya. Enggak, itu sudah banyak, Mbak. Jadi tunggu kalian. 15 minutes more. Okay, time is up. It's time you to present your project in front of class. Who wants to be volunteer? Yes. Group 4, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas saya yang
Saya sangat happy. Yeah. Okay. So, are you happy?